Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Margareta Bareksabon dari program Ilmu Administrasi Bisnis. Dari sini saya sebagai moderator dan pembawa materi. Pada hari ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema Hukum Perusahaan dan Hukum Perseroan Terbatas. Baik, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, di mana pengelola perusahaan memperoleh semua keuntungan perusahaan, tetapi ia juga menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Bentuk-bentuk persekutuan yang kedua adalah persekutuan firma. Berdasarkan pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, firma adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Persekutuan firma merupakan bagian dari persekutuan perdata, maka dasar hukum persekutuan firma terdapat pada pasal 16 sampai dengan pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD dan pasal-pasal lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang terkait. Yang berikut akan dijelaskan oleh teman saya Maria Oktaviani Luamela. Persekutuan komoditer atau CV. Yang pertama, pengertian persekutuan komoditer. Dasar hukum pasal 19 sampai 21 KUHD dalam pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bahwa CV adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung, renteng dan satu orang persero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi kredit uang. Yang berikut pendirian CV. Persekutuan komoditer dapat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sesuai para pesta saja dalam pasal 22 KUHD. Para pemberi modal atau persero komoditer tidak bisa terlibat dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Hal tersebut diatur secara tegas di dalam pasal 20 KUHD yang menjelaskan bahwa persero komoditer ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut meskipun ada mempersembahkan kuasa sekalipun. Yang ketiga, berakhirnya CV. Pasal 1646 KUH Perdata menyebutkan bahwa pagar tidak ada 4 hal yang menyebabkan likifikasi berakhir, yaitu yang pertama, lewatnya masa waktu perjanjian likifikasi. Yang kedua, musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok likifikasi. Yang ketiga, kehendak dari sekutu. Yang keempat, jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengakuan atau dinyatakan valid. Selanjutnya, perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas merupakan organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau pribadi yang ada di dalamnya.
Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1995 tentang perseroan terbatas, PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang secara keseluruhan terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tahun 1995 serta peraturan pelaksanaannya. Baik, materi selanjutnya, sumber hukum perusahaan. Perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua, PP Tidak 15 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga, Undang-Undang Tidak 32 Tahun 2007 tentang perdagangan berjangka komoditi. Yang keempat, Undang-Undang Tidak 33 dan 34 Tahun 1964 tentang asuransi kecelakaan jasa raharja. Yang kelima, Undang-Undang Tidak 5 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Yang ketujuh, Undang-Undang Tidak 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara. Yang kedelapan, Undang-Undang Tidak 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Yang kesembilan, Undang-Undang Tidak 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Yang kesepuluh, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang penyempurnaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Yang ke-11, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Yang ke-12, Undang-Undang Tidak 15 Tahun 2001 tentang merek. Materi berikutnya, ruang lingkup hukum perusahaan. Yang pertama, bentuk usaha. Bentuk usaha sudah ada sebuah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Bentuk hukum perusahaan belum ada pengaturan dalam undang-undang, tetapi berkembang sesuai dengan suatu kebutuhan masyarakat pengusaha. Dalam praktiknya dibuat tertulis di muka notaris. 2. Jenis usaha. Ada berbagai macam usaha di bidang perekonomian yang termasuk dalam bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa, dan juga bidang keuangan atau pembiayaan. Usaha sudah ada di tiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan usaha sudah ada di dalam setiap orang secara pribadi atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Pengertian perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Setiap orang yang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilik perusahaan, pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimilikinya. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapatkan keuntungan, keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri perseroan terbatas. Ciri-cirinya yang pertama yaitu kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi.
Yang kedua, modal dan ukuran perusahaan besar. Yang ketiga, kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik saham. Yang keempat, dapat dipimpin oleh yang tidak memiliki bagian saham. Yang kelima, kepemilikan mudah berpindah tangan. Yang keenam, mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan atau pegawai. Yang ketujuh, keuntungan dibagikan kepada pemilik modal atau saham dalam bentuk dividen. Yang kedelapan, kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham. Yang kesembilan, sulit untuk membubarkan PT. Yang kesepuluh, pajak berganda pada pajak penghasilan atau PPh dan pajak dividen. Yang kesebelas, terdiri dari pada dua orang atau lebih. Yang 12, memiliki kerjasama antar anggota. 13, memiliki komunikasi antar anggota. Dan yang terakhir, memiliki tujuan yang ingin dicapai. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya membuka pertanyaan bagi teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Terima kasih. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, mohon